Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, hari ini pelajarannya adalah bilangan berpangkat bulat positif. Lihat PowerPoint saya. Menyatakan bilangan berpangkat positif menjadi bilangan desimal, atau judulnya mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Serta Nah, ini ya ini ya. Ngerti bilangan bulat positif? Anak lihat coretan saya warna biru. Lihat, Pak. Oke ya. Fokusnya adalah berpangkat bulat positif, tidak membahas yang negatif. Contohnya gini, yang kita bahas itu adalah misalnya 2 pangkat 5. Gak kelihatan gini, 2 pangkat 5. Nah, ini pangkatnya ini positif. Kita tidak membahas 2 pangkat negatif 5. Nah, kita tidak membahas ini ya. Kita tidak membahas ini ya. Yang kita bahas adalah pangkat positif. Kalian sudah paham tidak di SD atau MI bahwa perpangkatan itu seperti apa? paham, Pak. Perkalian ulang. Oh ya, betul, perkalian ulang seperti ini ya. Kalau dalam bahasa lain, perpangkatan itu, pangkat itu namanya eksponen. Nah, jadi kalau ada buku yang menulis eksponen, itu artinya sama dengan pangkat. Ya. Perkalian berulang. Nanti ini ada di dalam kuis. Contoh, 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 8. Nah, bukan 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3. Nanti mungkin ada yang mengingat seperti ini ya. 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 ya, tetapi 2 kali 2 kali 2 8. Ini contoh 2 pangkat 2 2 kali 2. Ulang, 2 kali 2 itu maksudnya ini 2 kali 2. Nah, ini ketepatan angkanya sama ya. Angkanya sama. Jadi 2 pangkat. Kalau 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 3. Dirumuskan atau disimbolkan A pangkat N, A kali A kali A kali A kali A, berulang sampai sebanyak N. Oke, sekarang tak lanjutkan yang ini. Ini di bukumu halaman 81. Kamu sudah baca kan? Ampun, Pak. Sudah. Oke. Ini topiknya adalah, atau judul bukunya begini: menyatakan bilangan desimal. Bilangan desimal, bukan pecahan desimal, beda loh ya. Ini beda. Jadi bilangan desimal itu bukan pecahan desimal. Kalau pecahan desimal itu, berarti koma-koma ya. Kalau bilangan koma-koma itu namanya pecahan desimal. Kalau bilangan desimal itu bilangan uang, angka uang ya, angka uang. 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 5 rupiah, 1000 rupiah, 100, 125 rupiah. Nah, itu angka uang. Angka uang itu namanya bilangan desimal. Nah, contoh ini. Ini bukan koma, ini titik ya. Ini 59.049. Ini 30 miliar 5. Ini bukan koma.
Jadi gini, ini kalau di dalam tabel ini menjelaskan angka 59.049 itu kalau diubah menjadi bilangan berpangkat itu 3 pangkat 10. Karena ini karenanya ya. Karena 3 pangkat 10 itu perkalian berulang 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 faktor atau 10 kali ya. Itu hasilnya ini. Nah, ini 30.517.578.125 ini kalau diubah menjadi bilangan berpangkat 5 pangkat 15 karena 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 15 faktor itu sebanyak faktor itu perkalian ulang tadi ya. Itu ada hasilnya itu ini. 1 juta itu 10 pangkat 6 karena 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 faktor. Nah, itu 1 juta dan seterusnya. Nah, ini 8 juta 8 kali ini ketepatan angkanya enggak 1. Jadi mengubah ke bilangan pangkat itu tidak harus menjadi 1. Ini ketepatan 5 sebanyak 15. 5 pangkat 15 itu kalau 8 juta 8 kali 10 pangkat 6. Ya, betul ya. Karena 8 kali 10 10. Nah, kita contohkan lagi. Ini di buku ya. Di buku sebentar ya, di buku. Nah, ini di buku. Di bukunya ini tulisannya ini. Ini di buku ya. Mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Kalau salah ini, Bu. Contoh ini. 128 itu 2 kali 2 kali 2. Ini kamu carinya dari mana ini, nah? Ada yang tahu? Mencarinya dari mana? Dari mana? Dari, kalau saya nulis seperti ini. Ini namanya apa? Mungkin kamu pasti kenal ini. Ini tak bagi 2. Ini berarti berapa? 64. Terus tak 2 lagi karena genap maka bisa dibagi 2. Ini 2, ini 30 2. Ini tak bagi 2, ini 16. Masih genap tak bagi 2 lagi 8. 8 genap tak bagi 2 lagi 2 dan 4. 4 genap tak bagi 2 lagi 2 1. Oh, ganti pen. Ini 2. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 faktor. Berarti 2 pangkat 7. Namanya apa ini? Pohon. Ya, pohon faktor. Pohon faktor ya. Namanya pohon faktor. Ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan kuis ini kalau diubah menjadi bilangan berpangkat positif, nah lakukan seperti pohon faktor. Ini 100.000 ya, 1024 ya ini.
ini anak sama ndak dengan 2 pangkat 10? Sama ndak ya? Ini saya tanya, sama ndak 2 pangkat 10 ya? 4 pangkat 5 dengan 2 pangkat 10 sama ndak? Sama, Pak. Sama, ya benar. Jadi maksudnya begini ya, saya pertegas ya, ada yang sudah paham. 4 itu kan 2-nya 2, 4 itu kan 2-nya juga 2, 4 itu kan 2-nya 2, 4 itu 2-nya 2, 4 itu 2, artinya 2-nya ada 10. Kalau 2-nya ada 10, 2 pangkat 10. Oke, berikutnya tak lanjut lagi. Nah ini ini kurang besar. Nah sama ini juga dengan pohon faktor ini. Nanti kan ada materi KPK sama FPB. KPK sama FPB kan harus ada banyak cara ya. Caranya pertama mengurut berulang, terus berikutnya seperti ini, pohon faktor. Ini genap 648 adalah genap, berarti 2 dibagi 2, 3, 2, 4. Nah, dibagi 2 162, dibagi 2 lagi karena genap 281. Nah ini ganjil, kita bagi ganjil 3, ini 27, masih ganjil 27 bisa dibagi 3, ini 9, ini 3, 3. Nah, 3-nya ada 1, 2, 3, 4, berarti 3 pangkat 4. Nah, 2-nya ada 3, 2-nya ada 3, 2-nya ada, oh kok malah kita kasih merah, 2, 2 ada 3. Ini bolehkah Pak ditulis seperti ini? 3 pangkat 4 dibalik maksudnya. 3 pangkat 4, 2 pangkat 3. Boleh enggak? Boleh, karena komutatif. Yang enggak boleh itu seperti ini. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Karena sudah jelas beda, 2-nya ada 4, oh di sininya ada 3 kok. Ya, di sini loh perkalian berulangnya hanya 3, bukan 4. Jadi kalau letak bilangan ini ada 2 bilangan berpangkat bulat, 2 pangkat 3 bilangan berpangkat yang pertama, 3 pangkat 4 itu bilangan berpangkat yang kedua. Lah kedua bilangan ini bisa dibalik karena perkalian, jadi komutatif. Sedangkan kalau pangkatnya yang ditukar itu tidak bisa, karena menyalahi yang di sini, menyalahi yang di pohon faktor. Berikutnya pertanyaan, bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat? Bagaimana menyatakan bilangan berpangkat bulat positif? Dari penjelasan saya tadi, apa yang kamu pahami? Bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat bulat positif? Dengan apa tadi? Dengan apa? Bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat positif? Dengan apa? Pohon faktor ya, pohon faktor, pohon faktor untuk kebilangan bulat, pangkat bulatnya.
Bagaimana cara membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar? Nah, kalau kamu mengetahui 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5, ini insya Allah bisa ya membandingkannya ya. Maksudnya begini, 2 pangkat 3 itu berapa? Ayo, berapa 2 pangkat 3? Berapa 2 pangkat 3? 8. 8. 2 pangkat 5 berapa? 8. Tuh, keliru. Bukan 10, 32 ya. Kalau Iya. kalau jawab 10 tadi berarti ngikuti aliran tadi. 2 kali 5. 8 dan 32 besar ini. Nah, ini namanya bilangan berpangkat yang kecil. Pangkatnya kecil. Sekarang coba kamu lihat yang ini. Nah, ini. Nah, ini alurnya. Nanti yang besar itu seperti ini. Nah, ini kan besar. 1000 pangkat 1000 pangkat 100. Susah kan? Kalkulator nggak nyambung. Yang ini. Nah, kita pahami dulu ya sebelum menjawab ini. Ini loh. Bilangan berpangkat yang cukup besar, bahkan yang besar sekali, yang sehingga kita ngitung itu nggak susah. 1000 dipangkat 100, artinya 1000 dipangkat dikalikan berulang sebanyak 100 kali. Berapa nol itu ya? Nah, anak-anak lihat layar saya. Tentukan bilangan. Nah, saya buatin aja, saya kelihatan. Nah, di screen gini. Nah, ini tentukan bilangan yang lebih besar mana, 100 pangkat 101 atau 101 pangkat 100. Nah, 100 pangkat 101 kalau di kalkulator 100 kali 100 kali 100 kali 100 sebanyak nutulnya 101 kali ya. Susah kan? Kalkulator enggak cukup, layarnya enggak cukup, hanya memuat 14 sampai 16 digit. Nah, sedangkan ini enggak bisa. Untuk menjawab ini menggunakan percobaan, coba-coba ya, coba-coba. Bukan ngitung semestinya. Kalau ngitung semestinya enggak nutut, nanti kehabisan waktu. Kita contohkan. Ini kan berurut ya. 100 pangkat 101, 101 pangkat 100. Lah, balik ya, terbalik ya. Kebalikannya. 100 pangkat 101, 101 pangkat 100. Nah, kebalikan. 3 pangkat 4, 4 pangkat 3. Itu ternyata kalau dihitung manual ini cukup ini kalkulator. Ini lebih besar 3 pangkat 4. 4 pangkat 5, 4 pangkat 5. Ini keliru ini. Ini mestinya 5 pangkat 4. Bukunya ini nulisnya keliru. 5 pangkat 6, 6 pangkat 5. Besaran 5 pangkat 6. Dari sini diambil kesimpulan kalau bilangannya urut maksudnya 3 pangkat 4. Atau ini 6 pangkat 7, 7 pangkat 6. Nah, ini urut. Maka besar yang ini 10 pangkat 11, 11 pangkat 10. Nah, ini besar ini. Tetap besar ini ya. Sehingga disimpulkan ini itu besar ini karena pangkatnya lebih besar. Jadi pangkat yang besar itu menandakan arti apa hasilnya besar. Uraian. Oh, ini. Ini nah. Ini kalau ini kecil. Kalau ini kecil ini bisa di kalkulator ya. 5 pangkat 3, berapa 5 pangkat 3 nak? Ayo 5 pangkat 3 berapa? 125. 125. Oke, benar.
Nah 12 pangkat 2 kan 12 kali 12 144. Nah ini bisa karena pangkatnya bilangan pangkat kecil. Nah ini 10 pangkat 8 pangkat 10 ini sudah besar. Besar mana? 10 8 pangkat 10. Nah betul gini ya. Yang ini besar mana? 1000 pangkat 100. Ya. Ini kalau misalnya 1000 pangkat 100, artinya ini namanya eksponen ya. Tadi namanya eksponen ya. Eksponen atau pangkat. Nah, ini teori ya. Yang 1000 ini namanya bilangan pokok ya. Bilangan pokok atau bilangan bulatnya. Bilangan pokok atau dasar ya. Bilangan pokoknya sama, yang dipangkat itu sama, maka yang membedakan hanya angka pangkatnya. Jadi ini yang besar. Yang ini besar mana? 100 pangkat. Ya jelas ya, 100. benar ini. Yang ini? Yang E? 300 pangkat 300. Nah, betul. Yang ini? 1/4 pangkat 100. Ini pecahan ya? Ini pecahan. Ya, pecahan itu gini. Pecahan itu penyebutnya semakin besar, nilainya semakin kecil. Penyebutnya besar, maka pecahan itu semakin kecil. Jadi ini penyebutnya besar mana? Tapi 3/1. Ya, besar ini kan penyebutnya, maksudnya pembilanya kan sama-sama 1. Lah penyebutnya yang 4 pangkat 100 ini kan besar, maka ini tambah kecil, berarti yang besar ini ya. Iya Pak. Betul ya. Iya, Yang Pak. ini, yang ini. Itu 2,7. Ya ini. Ya, saya jelas ini ya. Pangkatnya 3,14 dengan pangkatnya 2,71 ya besaran yang ini. Oke. Ini topik saya nanti yang saya ini. Karena saya nanti menanyakan ini. Nomor ini loh, nomor 4 dan 5. Bilangan berpangkat kita tentukan hasilnya ganjil atau genap. Genap atau ganjil. Nah, ini yang berikutnya positif atau negatif. Kalau dari sini, ini ada di sini ada buku. Nah, ini loh. Ini apa ini judulnya? Ayo kita bernalar. Yang ini. Nah, ini nah. Jadi ini bernalarnya di sini. Saya ginikan dulu. Nah, ini dulu. Kalau kamu mengetahui, misalnya saya tanya, genap, bilangan genap dikali bilangan genap, hasilnya genap atau ganjil ya? Genap. Genap. Oke, itu dasarnya, dasar. Ya itu dasar ngitung. Dasar aritmetikanya. Kalau ganjil kali ganjil, Ganjil Pak. ganjil. Oke ya. Maksudnya begini. Kenapa ganjil kali ganjil? Karena bilangan berpangkat itu kan perkalian berulang. 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya 2. 2 ini kan genap. Ini pasti hasilnya apa? Genap apa ganjil? Genap. Nah, jadi kalau bilangan pokoknya ini genap, pasti genap. Tidak peduli pangkatnya ya. Berarti ini yang ini nomor 3, nomor 7. Bilangan genap adalah genap. Nah, apakah yang ganjil? A pangkat B. A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan genap. Apakah genap
ini A genap, ini ganjil. Yang mana yang benar? Yang ini ya. Genap, Pak. Kalau yang ini ganjil, B-nya ganjil. Ini aja A-nya. Oh, gini maksudnya. Bilangan genap, pangkat genap, ya genap ya. Maksudnya gitu. Jadi gini. Bilangan genap, ini kan bilangan genap, pangkat genap. Genap. Bilangan genap, pangkat ganjil, ya tetap genap ya. Betul ya? Nah, bilangan ganjil, pangkat genap, ganjil. Bilangan ganjil, pangkat ganjil, ganjil tetap. Ya, karena dasarnya tadi genap kali genap, genap. Ganjil kali ganjil, ganjil. Nah, ini ya. Jadi nanti kita berikutnya ini ya. Coba kalau sekarang ini, yang ini. Positif sama negatif. Sekarang bicara positif atau negatif. Jadi jangan dicampur ya. Negatif, Pak. Bilangan ini dasarnya berpikir gini nak. Bilangan negatif, negatif kali negatif itu apa? Positif ya. Positif. Kalau positif kali positif. Jadi gini, langsung kita berpikirnya di sini aja. Dari contoh aja. Nah, ini dari contoh aja langsung ya. Gampang. Nah, wes. Ini ganjil apa genap ini? Yang B ini. Yang nomor 4. A. Nah, ini ganjil apa genap? Genap. Genap. Oke. Genap. Ya, genap. Nah, yang ini 13 pangkat 40. Ganjil. Ganjil, oke. Oke. Yang ini Genap. genap. Yang ini Negatif. gak pakai negatif, hanya ganjil atau genap. Jawabannya nyala ganjil apa genap. Ini ganjil apa genap? Genap. Nah, genap karena 46 itu genap. Yang ini Ganjil. ganjil. Oke. Oke, paham ya? Ganjil pasti ganjil, genap pasti genap. Berikutnya yang nomor 5, ini positif negatif. Pertanyaannya gak negatif. Nah, untuk ini hanya pengaruh pada pangkat. Kalau ini pengaruh pada pangkat, kalau ini pengaruh pada bilangan pokoknya. Ini pengaruh pada bilangan pokoknya, ini pengaruh pada pangkat atau eksponen. Nomor 5. Jadi positif negatif itu pengaruh pada pangkatnya dan pengaruh pada bilangan pokoknya. Sesuai begini, kalau pangkatnya ganjil pasti ketemu angka ganjil gini. Kalau genap itu kan pasti ganjil kali ganjil ya, pasti positif. Kalau misalnya pangkatnya negatif itu kan gini misalnya. Nah, gini, pangkat negatif. Sorry. Min 2 pangkat 4 itu kan berarti gini. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, ini positif ya. Ini positif. Jadi positif kali positif pasti positif. Tetapi kalau pangkat 3 pangkatnya ganjil ya. Bilangan negatif kalau di pangkat genap, ini genap ya, 4 itu genap. Bilangan negatif kalau pangkat genap pastilah positif. Bilangan negatif kalau pangkatnya ganjil itu maka yang terjadi seperti apa? Ini genap kan? Ini kan positif ya. Positif sama seperti ini, positif. Positif kali positif. Sorry.
Ini kan positif. Ini negatif. Nah, positif kali negatif, negatif. Jadi gini, sekarang prakteknya langsung aja. Ayo kita mulai gini. Yang ini positif atau negatif? Nah, nomor 5. Positif. 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 Ya. Tak tulis positif ya. Berikutnya ini Positif, Pak. Positif. positif, betul. Negatif tapi pangkatnya genap. Positif. Yang ini pangkat ganjil. Negatif. Negatif. Yang ini Negatif. negatif ya. Negatif ya. Tak kasih ini. Yang ini ini positif. Ini negatif. Negatif, Pak. Berarti negatif. Negatif. Oke.